Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Sebelum kami undang pemirsa yang sudah bergabung lewat video call WhatsApp kami akan ajak terlebih dahulu jamaah dari Masjid Baitul Hamjib ini untuk bergabung, berinteraksi dulu, untuk mengajukan pertanyaan tanya jawab. Silakan atas nama Kak Sandra. Boleh berdiri Kak Sandra? Yang mana nih orangnya? Oke, karena ini ukhti, jadi kita persilakan untuk yang menjawab Ustazah. Silakan Kak Sandra pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra. Saya izin bertanya, Ustazah. Nah, di zaman sekarang ini kan banyak orang-orang mudah mengucapkan kata-kata negatif seperti hidupku hancur, aku gagal, dan aku capek hidup. Jadi, seberapa besar pengaruh ucapan dengan kondisi hati dan takdir seseorang menurut Islam? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini adik-adik Gen Z nih Ustazah. Dikit-dikit nyetatus, hidupku hancur, aduh. Silakan nih Ustazah jawabannya. Masya Allah. Ini kayaknya mewakili teman-teman yang di situ kayaknya ya. Gen Z. Ya Gen Z semua. Apa-apa sekarang ditumpahkan di media sosial. Padahal kalau kita pahami media sosial itu adalah dunia yang fana buat kita. Kita sedih bukan berarti orang akan empati kepada kita. Gak semua orang akan empati kepada kita ketika kita sedih. Hidupku hancur, aku galau. Atau apapun yang kita tumpahkan di dalam media sosial. Maka ibu-ibu sekalian, perlunya peranan orang tua untuk menanamkan ilmu agama kepada anak-anak kita. Agar anak-anak kita tumbuh meyakinkan bahwa apa yang terjadi kepada dia, coba laporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang zaman dulu ngedidik anak gampang. Kalau zaman sekarang ini yang menjadi bumerang buat kita. Menjadi persoalan dan musibah buat kita karena adanya handphone gadget di dalam tangan kita. Handphone gadget menjadi sesuatu yang manfaat buat kita, tapi jadi mudorot juga buat kita. Kita lihat lagi, Allah itu memang sudah mengetahui apa yang akan terjadi besok. Kita udah dicatat nikah dengan siapa, rezekinya juga bagaimana, besok setelah selesai kita kerja di mana dan lain sebagainya, Allah udah tahu. Semua itu Allah udah tahu, tapi kita diperintahkan buat berdoa. Kenapa? Karena ingin melihat bagaimana kebutuhan kita, keberbutuhan kita kepada Allah. Bagaimana kita ini saking butuh dan lemahnya diri kita ini. Karena kan zaman sekarang ya, anak-anak itu mudah apa Bu? Mudah turun semangatnya ya. Mudah patah emosinya, mudah patah semangatnya. Maka ibu-ibu sekalian, ajarkan anak-anak kita untuk menggunakan media sosial dengan baik. Kemudian kata-kata juga harus baik. Kenapa? Karena yang tadi lagi ucapan adalah Doa. Baik. Kan gak enak Bu. Ya. Anak kita bilang hidup susah banget. Nanti 20 tahun kemudian anak kita hidupnya susah. Yang sedih siapa? Orang tuanya juga. Maka kasihlah pendidikan agama-agama, mudah-mudahan anak-anak kita diliputi ilmu agama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Masya Allah, terima kasih Ustazah Muawan atas jawabannya. Nah, kini saatnya kita interaksi dengan pemirsa yang sudah bergabung lewat video call WhatsApp kami. Ada Bapak Rio, Assalamualaikum Pak Rio. Bapak Rio, Assalamualaikum Pak Rio. Oke, bisa dilihat di belakang layar, Yai Sarif. Pak Rio izin volume TV-nya boleh dikecilkan biar tidak feedback. Baik, bisa mendengar suara saya dengan jelas Pak Rio? Baik, Pak Rio kalau boleh tahu dari mana ini? Posisi alamatnya di mana? Parung Bogor. Parung Bogor. Silakan Pak Rio pertanyaannya nanti akan dijawab oleh Kiai Haji Syarif Matnaji. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Kiai. Dengan tema waspada, kita doa dan bacaan bagaimana agar istri ini tertuntut terarahkan, menghantarkan sebuah kata-kata yang mengandung syukur, doa, dan mulia serta terproteksi kata
kata-kata yang tidak bersifat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak kurang jelas mungkin. Oke, bisa saya sedikit review nih, Yai, bagaimana memperbanyak zikir dan doa lewat lisan kita, mungkin agar tidak ucapan-ucapan yang buruk, yang itu akhirnya menjadi berimbas pada doa yang insya Allah akan, yang mudah-mudahan auzubillah dia kabulkan sama Allah ya. Bagaimana menjaga lisan kita agar terus berzikir dan juga berdoa, Yai? Ya keren, ini pertanyaannya sesungguhnya adalah terapi langsung dari Allah dalam Al-Quran. Jamaah kita lihat, ketika saudara-saudara kita sekarang sedang berhaji, mereka sudah niat berhaji bahkan bertahun-tahun. Tapi sebentar, kalau dalam pelaksanaan ibadah haji, Allah memberikan warning rada serius. Al-hajju asyurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Apa yang bisa kita simpulkan? Bahwa apa yang ditanya tadi memang sesuatu yang kelewat berat kalau kita tidak ikhtiarkan. Mereka yang sudah pakai pakaian ihram masih dipesan sama Allah. Inti kalau haji ingetin ya, jangan rofas, jangan ngomong yang kotor, jangan fusuk, berbuat fasik, wala jidal, jangan ente berdebat. Padahal lagi pakai pakaian ihram ya akhi. Padahal mereka udah pengen banget bertahun-tahun sebelumnya untuk bisa wukuf di padang Arafah, tetapi tidak urung dipesan oleh Allah. Apa yang bisa kita simpulkan kalau emang nahan urusan yang mulut satu ini rada berat? Makanya Nabi pesan falyakul khairan aw liyaskut. Kalau ente nggak bisa zikir, ente nggak bisa ngucap subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim, berat. Karena kau ketika mengucapkan tasbih zikir bukan karena kemampuanmu, bukan. Kita nih jauh dari masa Nabi. Sahabat Nabi yang ada yang dipesan, ente jangan lupa ya berdoa. Kalau dibikin pakai bahasa kita, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu sahabat Nabi. Masih dipesan ente kudu minta tolong habis sholat, ya Allah tolong aku biar bisa zikir. Biar lisan ini basahnya dengan kalimat-kalimat thayyibah. Maka pertanyaan ini menjadi stressingnya adalah buat kita semuanya bahwa memang harus ada ekstra. Ente kudu datang ke majelis taklim. Ente kalau nggak deket sama majelis salim, nggak deket sama majelis zikir, dipastikan kau punya kalimat gampang betul keluar kalimat kasar. Karena hatinya nggak damai. Imam Ghazali dalam kitab Ihya, kalau ente ketemu ada orang yang ngomongnya kagak enak, kau sesungguhnya sedang diberitahukan suasana hatinya yang kacau balau. Oh ini nggak bisa dipungkiri. Kata beliau begini, mengutip sebuah syair. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Wah, dalam kitab Ihya disampaikan sesungguhnya ucapan itu adalah sesuatu yang ada di dalam hati. Dan lisan dijadikan sebuah petunjuk untuk engkau mengetahui apa yang ada di dalam hati. Makanya tadi saya sepakat sama Ustazah Muawana, ente jangan anggap gampang tuh penyakit lataan. Pakai lataan kalimat-kalimat yang jorok, isi hatinya, isi kepalanya gituan doang tuh. Makanya kudu diterapi dengan zikir. Jangan Ustadz ini terapi, ini wajar. Jangan. Ente sudah terlalu membiarkan penyakit yang harusnya hati engkau ingat dengan urusan akhirat, pasti yang keluar adalah zikir. Bagi mereka yang cinta kepada urusan dunia, maka mereka tidak akan pernah berpikir panjang untuk melukai hati yang mendengarkan. Jadi pertanyaan tadi adalah PR buat kita semuanya. Bagaimana terapinya? Kudu dekat sama ulama, kudu dekat dengan majelis taklim, kudu bimbing anak kita masuk ke sebuah lembaga yang diajarkan dekat kepada Allah. Baik, Masya Allah. Terima kasih Kiai Syarif Mantaji atas jawaban yang sangat luar biasa. Terima kasih Pak Riel sudah mendengar. Terima kasih atas pertanyaannya langsung dari Parung Bogor. Nah ini nanti kita juga akan undang pemirsa yang akan bergabung juga lewat video call kami. Tapi menarik apa yang menjadi pembahasan Kiai Syarif tadi, bahwa memang terkadang iman kita itu kan naik, terkadang wayangkus begitu ya.
Terlebih iman kita yang mungkin biasa-biasa aja nih ketika di jalan melihat sesuatu yang buruk, apalagi ketika mogok macet segala macam. Refleks pertama kita itu yang muncul adalah ucapan umpatan buruk. Nah, ini bagaimana untuk mendawamkan, untuk mengistiqomahkan agar kita terus berzikir, terus berucap baik begitu ya dengan kondisi yang mungkin di luar kontrol kita. Bagaimana nih Kiai? Ya baik, karena itu ada Imam Ghazali bikin afatul lisan, bahaya-bahayanya lisan, diurai sama beliau. Maka ada terapinya. Terapinya adalah engkau kemudian melafazkan kalimat-kalimat thayyibah sesering mungkin. Karena dia akhirnya akan meresap menyatu kepada dirimu. Bapak Ibu, kita akan lihat faktanya. Ketika ada orang yang dia setiap kali terjadi sesuatu, saya ketemu karena sama orangnya, ngucapnya alhamdulillah terus. Bahkan dalam keadaan susah dia bilang alhamdulillah, dalam keadaan sedih alhamdulillah. Karena memang dia wiridnya dawamnya alhamdulillah. Ada orang yang begitu dalam kejadian kesusahan, dia istighfar, kesandung astagfirullahaladzim. Kau sedang berhadapan dengan orang yang lisannya tidak berbilang lagi melafazkan istighfar. Sama begitu kalimat-kalimat negatif, kalimat-kalimat jorok, kau sedang ketemu dengan orang yang isi kepalanya jorok. Maka dia kudu dilatih, paksa. Makanya pada saat kita sholat diajarin, bareng-bareng dibimbing. Jangan kemudian dikit-dikit mengatakan bid'ah, nggak ada di zaman Rasul. Kita ngebimbing, baca tasbih, baca takbir, baca tahmid, baca takbir. Supaya makmum terbiasa, 100 kali ente baca. Jangan berbalik main lihat-lihatan aja, kagak dibimbing. Emang semuanya orang pinter, dia kagak tahu ini ngapa imam berbalik ngelihat muka gua. Padahal dia kudu dibimbing. Artinya perlulah republik ini untuk lebih memikirkan supaya pendidikan agama lebih ditambah, supaya bukan hanya kepada rakyatnya, bahkan pemimpin-pemimpin kita akan mampu menjaga lisan dari melukai rakyatnya. Masya Allah. Baik, terima kasih Kiai Haji Syarif Naji. Dan kami sudah terhubung dengan pemirsa yang sudah masuk lewat video call WhatsApp kami, yaitu ada Ibu Siti dari Tegal, Jawa Tengah. Masya Allah. Silakan Ibu Siti. Nah, boleh Ustazah di belakang? Terlihat itu jamaah kita, pemirsa kita yang sudah bergabung lewat video call WhatsApp kami. Silakan Ibu Siti pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara menjaga lisan dalam menghadapi tetangga yang suka nyindir dan ngomongin kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh nih Ustazah dari Tegal, jadi agak putus-putus. Nah, bisa saya review sedikit bagaimana nih Ustazah menjaga lisan menghadapi tetangga yang nyinyirin terus, nyindirin terus kita. Bahkan ngomongin nih Ustazah, Ibu Siti dari Tegal nih. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jauh dari Tegal pertanyaannya. Buat kita semua dan menjadi PR buat kita semua. Ibu, kita di dunia, jangan ibu aja, di sini ada bapak juga ya. Ibu, bapak, di dunia kita berhubungannya sama siapa, Bu? Manusia. Bukan berhubungannya sama malaikat. Kalau berhubungan tiap hari sama malaikat enak. Bener gak? Yang diucapin kalimat-kalimat baik, yang diucapkan kalimat-kalimat thayyibah, yang diucapkan zikir-zikir dan tasbih. Tapi kita di dunia ini makhluk sosial yang mana kita akan berhadapan dengan manusia lagi. Salah satu manusia itu pasti akan punya kekurangan. Si A punya kekurangan, si B punya kekurangan, diri kita pun juga punya kekurangan. Maka ketika kita mendengar atau melihat ada fenomena orang lagi ngegibah, lagi membuka aib satu sama lain saudaranya, yang di cross check kata Nabi kita Muhammad SAW, ingat dulu sama aib kita. Kadang kita kalau mau ngomongin aib orang, tetangga begini begitu, nyinyir seperti ini seperti itu, ibu lihat dulu cross check dalam diri kita, yang ngomong banyak dosa apa enggak, yang ngomong banyak salah apa enggak. Maka kalau ada orang-orang yang seperti itu, lebih baik kita melihat daripada aib kita. Yang kedua, bagaimana menghadapi orang-orang yang nyinyir. Tadi udah dibahas sebenarnya sama Kiai. Maafin.
Berhubungan sama orang emang begitu. Cakep dikit diomong, jelek dikit. Ibu ngaji, dari atas rambut nih pala sampai ke bawah merah semua. Kira-kira pada komen apa enggak? La ilaha illallah, ngaji sampai berem semua. Tapi kalau kita ngaji pakai baju daster, ibu-ibu diomong lagi apa enggak? Ya Allah, kagak tahu diri banget, udah tahu ngaji pakai daster. Ya, yang baik di komen, yang buruk. Jadi kalau ada orang-orang yang nyinyir, abaikan saja. Yang penting kita tetap berbuat baik. Di hadapan Allah, Allah nggak nanyain bagaimana dia. Tapi yang ditanya adalah bagaimana kamu kepada orang lain. Dia begitu sama kita, biarin. Dia jelekin kita, biarin. Dia nyinyirin kita, biarin. Yang penting kita enggak. Malah enak Bu diomongin sama orang. Enak apa enggak? Dikatakan oleh Rasulullah. Menjadi orang yang bangkrut. Tahu bangkrut? Gue punya usaha, kalau bangkrut kan gak enak Bu ya. Di dunia amalnya udah banyak. Sholatnya udah bagus, Qurannya udah baca mulu. Di akhirat pengen dipetik tuh pahalanya habis. Gara-gara apa? Kita ngomongin orang, nyakitin hati dia, ngambil harta dia. Bangkrut apa enggak? Malah justru pahala dia ketransfer Bu sama kita. Kita kalau ditransfer duit girang banget Bu ya. Tapi kalau ditransfer pahala lebih girang apa enggak? Girang. Nah, pahala dia numpuk semua sama kita. Kita jangan samanya. Dia nyinyir sama kita nyinyirin lagi. Jangan. Besok kalau punya kue di rumah, anterin ke orang yang ngomongin kita. Mau makan juga udah kagak enak ya Kiai ya. Ya Allah, kita mau makan kemarin abis kita nyinyirin. Kita mau makan nih jeruk kemarin abis kita jelek-jelekin. Itulah perintah Rasulullah, kasih tuh makanan kepada orang yang jarang ngasih sama kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Ustazah Muawana. Begitu ya Ibu Siti, jadi maafin ya Ustazah. Nah itu dia Bu Siti ya, maafin ya, jangan dibalas dengan nyinyir juga. Nanti yang ada malah transfer dosa ke kita ya. Baik pemirsa, terima kasih Ibu Siti dan juga pemirsa Damai Indonesiaku. Di segmen berikut kami akan juga bergabung, kami akan undang dan kami akan bacakan pertanyaan-pertanyaan sudah masuk lewat Instagram kami @damai_indonesiaku_tv1 yang sudah masuk di kolom komentar. Kami akan bacakan di segmen berikut. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.